Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Bagaimana cara menentukan limit dari grafik fungsi, serta bagaimanakah syarat fungsi memiliki limit, dan saya juga akan membahas beberapa metode cara menyelesaikan permasalahan limit fungsi aljabar. Oke, kita langsung aja bahas materinya. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, pada video ini kita akan belajar materi limit fungsi aljabar. Pertama, kita akan pahami dulu konsep dasar limit. Nah, ini adalah notasi limit dibaca limit fungsi f(x) untuk x mendekati a sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a tetapi x-nya tidak sama dengan a, maka f(x)-nya itu mendekati nilai L. Nah, perlu kawan-kawan semua ketahui, tidak setiap fungsi itu memiliki limit. Syaratnya, suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri, limit kanan dapat ditulis seperti ini. Limit fungsi f(x) untuk x menuju a. Nah, ini pangkat negatif ini mendekati a dari kiri. Sama dengan limit fungsi f(x) untuk x mendekati a. Ini pangkat positif, artinya mendekati a dari kanan. Jadi, syarat suatu fungsi memiliki limit adalah limit kiri harus sama dengan limit kanan. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh boleh. Misal, kita akan mencari limit fungsi x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1. Fungsi f(x) x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Ini nilainya terdefinisi untuk semua x bilangan real, kecuali x-nya sama dengan 1. Artinya, jika x-nya kita ganti dengan berapapun bilangan real, ini nilainya ada, kecuali x-nya itu sama dengan 1. X sama dengan 1, kita coba substitusi ke sini. Kita ganti x-nya dengan 1 ya. Jadi f1 sama dengan 1 kuadrat. Ini kan x kuadrat. X-nya kita ganti dengan 1. Nah, jadi 1 kuadrat dikurangi 1 per x min 1. Kita ganti dengan 1 dikurangi 1. Dan ternyata hasilnya 0 per 0. Ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, jadi terbukti bahwa f(x) ini tidak terdefinisi untuk x sama dengan 1. Nah, meskipun fungsi ini tidak terdefinisi untuk x sama dengan 1, tapi ketika x-nya mendekati 1, maka f(x) ini akan mendekati suatu nilai. Kita cari dengan menggunakan limit. Nah, kita cari secara manual, kawan-kawan. Nah, di sini saya buat tabel dan kita akan memasukkan sembarang x yang mendekati 1. Untuk x mendekati 1, maka si f(x)-nya itu tidak ada nilainya. Untuk x mendekati 1 dari kiri 0,8, kita tulis 0,9, 0,99. Nah, ini makin mendekati 1 dan seterusnya. Kemudian untuk dari kanan, ya dari kanan itu saya ambil 1,2, 1,1, kemudian 1,01 dan seterusnya. Ini semakin ke kiri itu makin mendekati ke 1, dan ini juga makin ke kanan makin mendekati ke 1. Nah, nilai x ini sekarang kita substitusi ke f(x). 0,8 kita substitusi ke f(x). Nah, jadi setiap x ini kita ganti dengan 0,8. Dan ternyata hasilnya 1,8. Sekarang kalau x-nya 0,9 kita substitusikan ke fungsi, maka hasilnya 1,9. Sekarang jika x-nya 0,99 kita substitusi ke f(x) ini, maka hasilnya itu 1,99 dan seterusnya. Kemudian pendekatan x dari kanan untuk 1,2 kita substitusi ke f(x), maka hasilnya 2,2. Untuk x 1,1 kita substitusi, hasilnya 2,1, dan untuk x 1,01 kita substitusi, maka hasilnya 2,01 dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman kita lihat untuk pendekatan dari kiri, nilai f(x)-nya mendekati berapa? 1,8, 1,9, 1,99. Ternyata ini tuh akan mendekati 2. Betul enggak? Iya, betul. Artinya limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk mendekati x mendekati 1 dari kiri itu sama dengan 2. Nah, ini maka
mendekati ke nilai 2. Nah, kemudian dari kanan menuju 1, ini fx-nya mendekati angka berapa? 2,2, 2,1, 2,01, dan ini pasti mendekati angka 2. Ya enggak? Nah, jadi pendekatan dari kanan, limit fungsi x kuadrat min 1 per x min 1 itu untuk x mendekati 1 dari kanan, itu nilainya adalah 2. Nah, karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit fungsi ini untuk x sama dengan 1, jelas hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan hasil perhitungan kita ini dengan melihat grafik fungsi fx ini. Perhatikan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 berikut. Ini grafik fungsi yang barusan. Ternyata grafiknya itu seperti ini, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat untuk x sama dengan 1. Nah, di sini grafik itu artinya tidak terdefinisi untuk x sama dengan 1. Tapi untuk x sama dengan 1 ini tuh mendekati 2. Maka jelas untuk limit x kuadrat min 1 per x min 1, limit untuk x mendekati 1 itu hasilnya 2. Agar lebih paham bagaimana cara melihat limit fungsi dari grafiknya, maka perhatikan grafik fungsi gx berikut ini. Misalkan ini adalah grafik fungsi gx seperti ini. Kita akan mencari limit fungsi gx untuk x mendekati negatif 2. X mendekati negatif 2 berarti di sini kan. Oke, kita lihat limitnya mendekati berapa nih. Nah, limitnya mendekati 1. Misalkan di sini tidak terdefinisi, tapi nilainya mendekati 1. Nah, jadi limit fungsi gx untuk x mendekati negatif 2 adalah positif 1. Sekarang bagaimana kalau kita akan mencari limit fungsi gx untuk x mendekati 1? Untuk x mendekati 1. Nah, ini artinya dari kiri. Ini dari kiri mendekati 1. Dari kiri ternyata hasilnya positif 1, dan limit fungsi gx mendekati dari kanan, maka ini adalah 2. Nah, ternyata limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka fungsi gx ini tidak memiliki limit untuk x mendekati 1. Artinya limitnya tidak ada. Oke, sekarang kita akan lanjut bagaimana kita akan menentukan nilai limit suatu fungsi. Untuk menentukan nilai limit fungsi fx untuk x mendekati a, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, substitusikan nilai a. Jika fa terdefinisi, maka limit fungsi fx mendekati x mendekati a hasilnya akan sama dengan fa. Contoh misalkan, kita akan mencari limit fungsi 2x tambah 4 per 2x untuk x mendekati 2. Ingat, langkah pertama teman-teman langsung substitusikan apakah hasilnya terdefinisi atau tidak. Kita ganti aja x-nya dengan 2. Oke, jadi 2 kali 2 tambah 4 ya, per 2 kali x 2 kali 2. 2 kali 2 kan 4, tambah 4 itu 8, dan 2 kali 2 4. Jadi 8 dibagi 4. Hasilnya adalah 2. Nah, jika hasilnya terdefinisi seperti ini, hasilnya ada, maka nilai limit tersebut adalah 2. Limit 2x tambah 4 per 2x untuk x mendekati 2 itu hasilnya 2. Gampang kan? Oke. Sekarang langkah yang kedua, jika fa tidak terdefinisi, maka limit fx untuk x mendekati a itu limitnya tidak ada. Contohnya, limit 3x tambah 4 per 2x min 2 untuk x mendekati 1, kita substitusi lagi, x-nya ganti dengan 1. Ya, 1 ya, ternyata hasilnya 7 per 0. Ingat, kalau 0 sebagai pembagi, maka hasilnya itu tidak terdefinisi atau ya tak terhingga. Nah, karena ini limit x mendekati itu, ini nilainya tidak ada. Sekarang kita akan lanjut ke langkah ketiga. Jika fa ternyata hasilnya 0 per 0, maka bentuk tertentu, maka kita memerlukan strategi penyelesaian lain. Nah, diantaranya kita bisa memfaktorkan, atau yang kedua kita bisa mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, ini tergantung jenis soalnya seperti apa. Contoh misalkan limit fungsi x kuadrat min 5x ditambah 6 per x kuadrat dicurangi x dicurangi 2 untuk x mendekati 2. Kalau kita substitusi, kita ganti x-nya dengan 2, ternyata hasilnya itu adalah 0 per 0. Maka ini bentuk tak tentu dan gak mungkin jawabannya ini. Maka kita lanjut akan memilih strategi yang mengalihkan dengan bentuk sekawan, atau enggak kita faktorkan dulu. Nah, kita faktorkan dulu karena ini soalnya bisa difaktorkan. Nah, ini kita faktorkan yang bagian atas dan bawahnya.
pembilang penyebut. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa memfaktorkan bentuk kuadrat, silakan pelajari di video channel BGR. Di kolom deskripsi nanti kakak sertakan linknya. Oke, x kuadrat min 5x tambah 6 kita faktorkan, kita dapat x min 3. Nah, kemudian x kuadrat min x min 2 kita faktorkan juga, kita dapat x min 1 dikali x tambah 1. Nah, di sini ternyata ada faktor persekutuan, ada x min 2 dengan x min 2. Jadi di sini kita coret. Artinya x min 2 bagi x min 2 itu hasilnya 1. Jadi nggak akan ngaruh, pasti menghasilkan bilangan itu sendiri. Maka limitnya itu akan menjadi lebih sederhana. Maka limit akan menjadi x min 3 per x plus 1, di mana x-nya itu mendekati 2. Berikutnya kita substitusi aja. Kita ganti x-nya dengan 2. Ya, oke. Maka kita ganti dengan 2. 2 kurangi 3 per 2 ditambah 1 kurangi 3 per 2 ditambah 1. 2 dikurangi 3 itu kan negatif 1. 2 ditambah 1 itu kan 3, maka negatif 1 per 3 hasilnya. Nah, jadi limit ini adalah hasilnya min 1 per 3. Nah, bagaimana kalau dengan cara yang kedua mengalihkan dengan bentuk sekawan? Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Kita akan mencari nilai limit 2 min akar x tambah 1 per x min 3 untuk x mendekati 3. Ingat langkah yang pertama, kita substitusi dulu, kita ganti x-nya dengan 3. Kita pastikan hasilnya itu terdefinisi atau enggak. Kita ganti x-nya dengan 3, maka kita peroleh akar 3 tambah 1, penyebutnya x min 3, berarti 3 kurangi 3, 4. Akar 4 itu 2. Jadi 2 dikurangi 2 adalah 0, 3 kurangi 3, 0. Nah, jadi bentuknya 0 per 0. Nah, bentuk tak tentu. Nah, karena hasilnya tak tentu, maka kita lanjut ke strategi berikutnya. Untuk bentuk akar seperti ini, kita kalikan dengan sekawannya. Kalau bentuk kuadrat seperti tadi, kita faktorkan. Kalau seperti ini, kita kalikan dengan sekawan. Nah, limit 2 x mendekati 3, ini kita kalikan dengan sekawannya. Bentuk sekawannya, teman-teman lihat bentuk yang berakar seperti ini, kita ganti aja yang tandanya. Nah, kalau di sini pengurangan, maka bentuk sekawannya adalah penjumlahan. Sebaliknya, kalau di sini penjumlahan, bentuk sekawannya adalah pengurangan. Maka oke. Nah, maka bentuk sekawannya adalah 2 plus akar x tambah 1 plus 2 plus akar x tambah 1. Nah, kita kalikan aja. Ingat bentuk aljabar, a min b dikali a plus b itu akan sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Ini kita gunakan. Misalnya ini 2 ini sebagai a, sebagai akar x tambah 1 sebagai b nya, maka ini sama a plus b, a min b. Oke, yang sebelah. Nah, seperti itu. Kita akan gunakan bentuk yang itu. Sama dengan limit a min b kali a plus b itu kan a kuadrat min b kuadrat. Di sini a nya itu 2, berarti 2 kuadrat min b nya akar x tambah 1, maka akar x tambah 1 kita kuadratkan. Oke, yang bawahnya kita kalikan aja. X min 3 kita kalikan 2 plus akar x tambah 1. X min 3 dikali 2 plus akar x tambah 1. Seperti ini. 2 dikuadratkan 4. Akar x tambah 1 dikuadratkan, akarnya. Kan ya kita coret aja akarnya. Jangan lupa ini masih tanda kurung, ya. Akarnya hilang. Nah, jadi x tambah 1 bawahnya masih sama. Kemudian nah, kita buka kurungnya, negatif kali positif negatif x, negatif kali positif 1 itu adalah negatif 1. Kemudian bawahnya masih sama, kemudian 4 dikurangi 1 kan 3. Jadi 3 min x per x min 3 kali 2 tambah akar x tambah 1. Bawahnya masih sama tetap. Nah, sekarang kita akan berusaha agar bentuk bagian atas ini sama dengan bagian bawah. Caranya kita keluarkan negatif. 3 min x kita keluarkan negatifnya. Ini akan sama dengan negatif x min 3. Coba kita kalikan. Itu negatif kali x, negatif kali negatif 3 itu pasti positif 3. Ya enggak? Nah, sekarang teman-teman kita lihat ada persekutuan, ada yang sama antara yang pembilang dan penyebut. Nah, yang ini yang menyebabkan hasilnya itu 0 per 0. Nah, kita coret saja di sini, ini 1 min 1 negatif 1 per 2. Nah, bawahnya tinggal 2 plus akar x tambah 1. Selanjutnya kita substitusi. Kita ganti x-nya dengan 3. Negatif 1 per 2 ditambah. Nah, x-nya kita ganti dengan 3. Akar 3 tambah 1.
maka akar 3 tambah 1 itu akar 4 kan. Akar 4 itu 2 ditambah 2 itu ada 4. Negatif 1 dibagi 4 itu negatif 1/4. Nah, jadi limit fungsi ini, limit 2 min akar X tambah 1 per X min 3 untuk X mendekati 3 itu hasilnya negatif 1/4. Oke. Nah, sebagai bahan latihan, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Silakan. Sampai sini dulu video yang dapat kakak sampaikan. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya agar kawan-kawan kalian tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Saya Bima Gusti Ramadan pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.